Wanita tangguh tak mudah rapuh. Ini saya noleh belakang buat ngingetin judul. Menjadi wanita tangguh yang tidak mudah rapuh. Ini tema dari panitia nih. Kayaknya panitianya seringkali merasa kita sebagai wanita seperti ranting kering yang mudah patah, rapuh, kemudian jatuh. Enggak gitu ya. Kita semuanya adalah wanita-wanita tangguh insyaallah. Di mana letak ketangguhan kita? Saudara sekalian saya muliakan, bagaimana menjadi wanita kuat yang tidak mudah terpatahkan? Bagaimana menjadi wanita tangguh yang tidak mudah rapuh? Saudara sekalian yang saya muliakan, saya kasih tahu padamu, sebenarnya semua dari kita adalah lemah. Enggak laki, enggak perempuan, semua dari kita adalah lemah. Saudara sekalian yang saya muliakan, innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah lah satu yang kaya, Allah lah satu yang kuat. Kalian semua miskin, kalian semuanya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia tercipta, manusia semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Gak ada yang kuat, semuanya lemah. Kenapa gitu? Kenapa semua manusia diciptakan lemah? Biar mereka kenal sama yang kuat. Semua dari kita Allah cipta rapuh, sebab Allah kepengen kita menghamba kepada yang maha kuat. Dialah satu, Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang sesungguhnya. Allah sendiri aja satu yang punya kekuatan. Semua makhluk, semua manusia lemah. Yang punya kekuatan hanya satu, namanya Allah. Jadi kalau kita lemah, itu ya memang Allah menginginkan kita untuk sungguh-sungguh menyandarkan diri, sungguh-sungguh bergantung kepada yang maha kuat. Maka semua dari kita lemah kecuali yang dikuatkan Allah. Semua dari kita rapuh kecuali yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita tidak berdaya kecuali yang dijadikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kalau kamu tanya sama saya, gimana caranya menjadi wanita-wanita tangguh yang tidak mudah rapuh? Satu-satunya cara adalah mendekat kepada Sang Maha Kuat. Satu-satunya cara adalah bergantung dengan Sang Maha Tangguh, Sang Maha Kuat, pemilik kekuatan yang sesungguhnya. Gimana cara mendekatnya? Gimana cara bergantungnya? Ini yang akan saya sampaikan kepadamu, beberapa cara-caranya. Yang pertama, kamu bisa menjadi wanita yang dikuatkan Allah, yang ditangguhkan Allah jika kamu punya senjatanya, yaitu ilmu.
ilmu. Kamu mesti ngerti caranya. Ilmu membuatmu mengerti caranya. Cara ibadah kepada Allah, cara mendekat kepada Allah, cara itu ilmu, teman-teman. Kayak gini nih. Kayak kamu masuk ke dalam sebuah ruangan. Malam-malam hari kamu masuk dalam sebuah ruangan. Ruangannya tidak kamu kenali. Rumahnya kakek kamu di kampung misalnya. Kamu datang ke sana, buka pintunya, malam gelap. Kamu pun begitu masuk nabrak-nabrak. Ya ampun, betapa lemahnya saya. Begitu masuk lagi, berapa langkah jeder, nabrak kulkas. Ya sakit nih. Jalan lagi jeder, nabrak lagi pintu. Dapat berapa langkah lagi, kamu terantuk kakimu dengan meja. Kamu mundur, kena ke kursi. Kamu akan terus nabrak-nabrak. Kamu jadi sakit. Kalau kamu tidak melakukan hal yang seharusnya pertama kali kamu lakukan ketika memasuki sebuah ruangan yang tidak kamu kenal. Apa itu? Nyalakan lampu. Nyalakan saja lampunya. Begitu kamu nyalain lampunya, terang. Kamu tahu di mana letak kulkas. Kamu tahu di mana letaknya pintu. Kamu tahu meja sama kursi ini adanya di mana. Jadi kamu nggak nabrak-nabrak. Cahaya hidupmu itu adalah ilmu. Biar hidupmu nggak kebanyakan salah. Biar hidupmu nggak kebanyakan nabrak-nabrak. Bu, Kak, Dek, Nak, pelajarilah ilmu agama dengan benar. Belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Gimana Ustazah belajarnya? Saya kan udah tua. Ya kayak gini nih. Hadir di majelis-majelis ilmu. Hadir di kajian-kajian. Apalagi zaman sekarang nih, gampang bener orang pengen dapat apaan aja bisa. Saudaraku sekalian bisa buka di YouTube banyak, gitu kan ya? Live streaming ada. Di Instagram, sekarang ada juga di TikTok. Zaman ke depan pasti akan menjadi semakin lebih canggih lagi, teman-teman. Masalahnya cuma mau apa nggak mau, itu aja. Belajar. Tapi kalau kamu mendengarkan kajian-kajian, kenali dulu orangnya. Siapa nih yang nyampein? Jangan asal denger, oh gitu, nggak bisa begitu. Jangan asal denger dari entah siapa yang bicara, kamu ikut, apalagi urusan agama. Bu, urusan obat badan aja, jangan sampai kamu berobat sama dokter gadungan. Jangan sampai kamu dikasih resep obat dari orang yang nggak pernah belajar pengobatan. Nantinya jadi salah-salah. Ya kan gitu. Apalagi tentang urusan keimanan, urusan hati, urusan perjalananmu dunia sampai akhirat, urusan keselamatanmu untuk waktu yang sangat panjang. Kenali gurunya, pelajari ilmunya. Jangan sebaliknya. Jangan kamu pelajari ilmunya dulu, baru kamu cari tahu orangnya.
Jangan dibalik-balik. Karena kalau ibu kayak begitu tuh nanti banyak bingungnya. Bu, jangan asal masuk pondok pesantren. Jangan asal dengerin kajian. Jangan asal ikut komunitas-komunitas. Jangan asal dengarkan. Bahkan yang pakai pangkat-pangkat di depan ataupun di belakang gitu ya, ada LC, SAG, belum tentu sarjana alam gaib. SAG. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nggak asal gitu aja. Karena zaman sekarang nih, ibu kan baca juga tuh berita-berita. Ya kan ya? Ditanyain sama gurunya, di sini pondok pesantren ini madhabnya apa? Kami madhabnya Soekarno. Sejak kapan Soekarno punya madhab? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah ini mesti jelas gitu. Karena nih asal dengerin kajian, tahu-tahu dia nabinya nggak sama kita, misalnya gitu. Ada tuh yang kapan itu tahu? Ada orang-orang yang ikutan ajaran nabinya bukan namanya Muhammad, nabinya namanya Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dari India. Itu kan ada nabi dari India aja buat saya udah iskal. Nabi dari India kira-kira ngajarinnya apa ya? Karena saya kalau inget India tuh ingetnya tiang sama hujan sama lari-lari deh di pohon. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, jangan asal gitu, nantinya jadi bingung. Entar dengerin ustadz yang satu bilang kita nggak boleh pergi ziarah, denger lagi dari ustadz yang satu lagi kita bagus untuk pergi berziarah. Nah kan bingung, betul? Yang satu lagi bilang sama Nabi Muhammad nggak perlu pakai Sayyidina. Yang satu lagi bilang kita sama Nabi Muhammad tuh jangan manggil asal nama, harus pakai Sayyidina. Nah bingung, betul? Karenanya biar nggak bingung, kenali dulu orangnya, baru dengarkan ilmunya. Gimana cara kenalin orangnya? Saudaraku sekalian saya muliakan, cari tahu latar belakang pendidikannya. Kan begitu? Ngajinya sama siapa dulu dia? Sekolahnya di mana dulu dia? Bergurunya kepada siapa dulu dia? Sebab Nabi Muhammad tuh dulu nyampein ilmu kepada para sahabatnya. Enggak sedikit, 124.000 sahabat. 124.000 sahabat yang ikut bersama dengan Nabi saat haji wada. Jumlahnya 124.000 sahabat. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi pesan kepada mereka, "Falyuballigh asyahid minkumul ghaib." Kata Nabi Muhammad, yang hadir nih ya, tolong nanti sampaikan kepada generasi berikutnya yang tidak pernah berjumpa denganku. Maka para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada tabi'it tabi'in.
Para tabi'in menyampaikan kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, sampailah kepada kita di zaman sekarang ini. Ada banyak para ulama-ulama kita yang memiliki nasab keilmuan bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bukan asal baca buku, bukan asal searching di Google. Nggak boleh loh, sholat raweh tuh nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Kata siapa? Saya baca dari Google. Enggak gitu, enggak gitu. Beragama itu ikut dari pendahulu sampai kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah di Indonesia nggak kurang-kurang ulama-ulama yang memiliki nasab keilmuan bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Di pondok-pondok di Pulau Jawa terutamanya banyak bertaburan para ulama-ulama yang sanad ilmunya bersambung terus sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pelajari, kenali gurunya, pelajari ilmunya biar enggak bingung. Insya Allah. Kalau kamu berilmu, kamu kuat secara pemikiran. Kalau kamu berilmu, jadi istri, kamu akan jadi istri yang kuat karena ngerti ilmunya. Bagaimanapun suami kita nih mesti nurut sama kita. Ah, itu orang nggak ngerti ilmu tuh. Itu perempuan nggak ngerti ilmu tuh. Alhamdulillah sesudah 5 tahun menikah, suami saya sekarang tunduk kepada apapun perintah saya. Ah, nggak berilmu tuh. Ini perempuan maaf bahlul nih. Suami saya nggak pernah pegang uang, semua uangnya saya yang pegang. Dia ngerasanya dikuat begitu. Padahal tuh maaf nih cewek bahlul. Jangan jadi perempuan bahlul. Saudara sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu yang nggak berilmu juga begitu. Akhirnya salah-salah, akhirnya jadinya jadi perempuan-perempuan yang lemah. Bu, dirimu ini kuat, istri dan ibu yang kuat, bukan yang lemah. Bu, dirimu ini kuat, istri dan ibu yang kuat, bukan yang keras. Bahkan bukan transferan, bayangkan bukan hadiah, akan tetapi yang dia bayangkan adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berbuat baik pada suaminya bukan karena berharap keridhaan suaminya, akan tetapi berharap keridhaan pemilik suaminya, pencipta suaminya, Tuhan suaminya, Allah subhanahu. Dan orang bisa begitu jadi istri yang kuat seperti itu ketika dia berilmu. Makanya ngaji, Bu, ngaji Dek, ngaji Kak, biar kamu jadi orang-orang yang paham bagaimana harus bersikap, nggak nabrak-nabrak mulu gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi ibu juga begitu, mesti punya ilmunya, mesti paham.
Jadinya kalau ngomong sama anak nggak main perintah melarangan mulu. Udah sholat, sholat neraka. Ini model-model ilmu yang tidak berilmu. Bawa-bawanya neraka mulu. Dia nggak paham kalau yang disebutkan Nabi tentang seorang ibu bukan neraka melainkan surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah kalau ibu-ibu yang ngaji tuh, dia akan tahu gitu kan. Nabi Muhammad nyebut saya nih pembawa surga. Kenapa saya bawa-bawanya neraka mulu ya? Jadinya saya harus bawa-bawa surga. Gitu kan? Yuk nak kita sholat berjamaah biar kita masuk surga bareng-bareng. Tuh berilmu dia. Dia ngerti ilmunya. Ngadepin anak, banyakin senyuman, banyakin pelukan, banyakin kata-kata yang menyenangkan hati anak. Anakmu perlu kasih sayang darimu, Bu. Bahkan bukan ilmu yang diperlukan anak dari ibunya. Ilmu bisa dia dapat dari guru-guru. Akan tetapi yang anak perlukan darimu adalah kasih sayang. Maka kekuatanmu wahai seorang perempuan, siapapun dirimu, kamu seorang ibukah, kamu seorang istrikah, kamu adik jomblokah, gitu ya, kamu nenek-nenekkah, semuanya kekuatanmu nomor satu ada pada ilmu. Belajar biar ngerti, belajar biar faham apa yang harus dilakukan, belajar biar ngerti caranya bicara yang tepat kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Ngomong sama suami gimana, ngomong sama anak mesti gimana, ngomong sama saudara mesti gimana, ngomong sama temen mesti gimana. Paham kalau ngerti ilmunya. Pelajarin terus belajar. Ngerti caranya sholat, ngerti caranya tahajud, ngerti caranya puasa, ngerti nih hari saya mesti sholat apa nggak sholat, ngerti kapan waktunya mandi menstruasi, paham berbagai macam urusan. Kenapa? Karena berilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Saudaraku sekalian, jangan pernah berhenti belajar. Itu nomor satu. Kekuatanmu yang nomor satu terdapat pada ilmu. Yang kedua, iman. Kekuatanmu ini kamu jadi nggak rapuh kalau kamu punya iman. Apa maksudnya iman? Saya beriman kok Ustazah. Saya beriman Ustazah. Ustazah tanya ada siapa Tuhan saya? Saya tahu jawabnya. Kan begitu. Bukan berarti kamu kalau dibilang Tuhanmu siapa, Allah, Nabimu, Nabi Muhammad, kamu sudah beriman. Gak gitu. Gak gitu. Iman bukan tentang ucapannya lisan. Iman bukan sekedar ucapan lisan. Iman adalah apa yang ada di dalam hatimu tentang keyakinan-keyakinanmu. Yakin bahwa hanya Allah lah pengendali hidup kita. Bukan suami, bukan orang tua.
Yakin bahwasanya pengendali hidup kita hanya satu, namanya yang bikin sehat hanya satu, namanya yang bikin sakit hanya satu, namanya yang menghendaki kehidupan hanya satu, namanya yang menciptakan kematian, menentukan kematian hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah iman. Makanya kalau ada orang bilang, waduh, suami saya mau pensiun, gimana ya cara saya makan? Ini gak beriman nih, gak beriman. Suami saya mau pensiun tahun depan, waduh gimana nih cara kami hidup? Ini gak beriman. Jadi sekalian, orang yang menista agama, maaf, bukan hanya mereka yang ngebakar Quran. Itu iya. Orang yang menista agama bukan hanya orang-orang yang misalnya dia bakar Al-Quran, dia ngata-ngatain tentang Nabi Muhammad. Itu iya, betul teman-teman saya sekalian. Akan tetapi kamu ragu-ragu minggu depan makan apa? Kamu ragu-ragu bagaimana nasibmu 2 hari yang akan datang? Kamu ragu-ragu terhadap rezekimu besok lusa. Kamu sampai menuntut-nuntut suamimu untuk urusan rezekimu. Hati-hati, keraguanmu itu mempertanyakan keimanan di dalam hatimu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu terhitung tidak beriman kepada Allah karena kamu ragu-ragu terhadap urusan rezeki terutamanya. Bu, jodoh, rezeki, mati, itu statusnya sama-sama di tangan Allah. Allah semua yang ngatur, nggak ada siapapun. Makanya jangan suka nanya sama adik-adik jomblo kapan nikah. Dia nggak tahu. Nah, sesuatunya di tangan Allah, mana dia tahu, Bu? Yang undangan udah disebar aja, kalau Allah tidak menghendaki bisa gagal. Langsung tuh adik-adik, betul. Jadi berhentilah bertanya sama orang yang belum nikah kapan nikah. Orang udah nikah juga berhentilah bertanya kapan punya anak. Dia nggak tahu, ibu-ibu sekalian, dia nggak tahu. Saya waktu baru pertama nikah, saya nggak tahu kapan saya punya anak. Sampai sekarang saya belum tahu kapan saya punya anak, atau bahkan mungkin punya anak apa nggak punya anak, saya nggak tahu. Maka sebagaimana saya nggak tahu, kamu nggak tahu, jangan pernah nanya sesuatu yang nggak ada siapapun tahu jawabannya. Kesian adik-adik kecil-kecil kita itu, umur 25 tahun tanyain mulu, Ustazah saya emang nggak mau mudik dah. Ujian Ustazah kalau mudik tanya mulu sama orang, kapan nikah, kapan nikah. Saya kasih aja deh jawabannya, saya bilang gini aja, kalau ada yang nanya sama kamu kapan nikah, jawab balik, kamu kapan mati. Itu sama statusnya, kapan nikah, kapan punya anak, kapan mati, sama-sama nggak ada yang tahu kecuali
Iman seharusnya mengajarkan kepada kita. Iman seharusnya membuat kita faham bahwasanya penentu kehidupan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan akhirnya jadi tuntutan di masyarakat kita gitu. Sampai ada adik-adik, ustazah, pokoknya ustazah doain nih sebelum Ramadan nih saya harus sudah nikah ustazah. Maksa banget gitu deh, Ramadannya udah deket. Ih pokoknya ustazah, pokoknya harus udah nikah sebelum Ramadan. Kenapa gitu? Biar saya bisa melaksanakan hadisnya Nabi Muhammad. Hadis yang mana? Berbukalah dengan yang manis. Berarti doanya mesti panjang nih, Allah kasih kepada saya jodoh yang manis. Lebih panjang lagi kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi iman membuatmu seharusnya ngerti bahwasanya yang ngasih rezeki hanya satu, yaitu Allah. Perempuan yang beriman jadi perempuan kokoh. Perempuan beriman jadi perempuan tangguh. Perempuan beriman jadi perempuan-perempuan yang kuat. Dia akan kuat untuk berbilang sama suaminya, "Bang, tenang. Kamu mau keluar rumah tiap hari untuk bekerja, silahkan. Abangku sayang, tapi kamu harus tahu, saya kuat untuk tiap hari makan itu-itu aja. Saya kuat untuk hari-hari pakai baju itu-itu aja. Saya kuat untuk bisa menjalani kehidupan dengan sederhana, tapi saya nggak kuat kalau di akhirat nanti harus masuk dalam neraka. Maka abangku sayang, silahkan bekerja, tapi jangan pernah bawa harta haram masuk dalam rumah kita." Itu perempuan kuat tuh. Perempuan kuat. Dia tidak akan mau ada uang haram masuk dalam kepemilikannya. Kenapa? Harta haram masuk dalam rumah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan rumah tangga tersebut hancur karena keharaman yang mereka masukkan dalam rumah tersebut. Jadilah wanita yang kuat dengan iman. Saudaraku sekalian, berimanlah hanya kepada Allah. Kenapa bahasa ustazah gitu ya? Kita beriman semuanya hanya kepada Allah lah ustazah. Bu, Nabi Muhammad tuh bilang begini nih, untuk kita nih umat zaman akhir nih, "Inna likulli ummatin ijl, wa ijl ummati ad-dinar wa dirham." Tiap umat tuh punya sesembahan. Saya lihat umat Nabi Musa ada sesembahan lain, yaitu sesembahannya Musa Samiri, nyembah anaknya sapi. Ada umatnya Nabi Ibrahim, mereka nyembah bulan dan matahari. Begitu kan? Likulli ummatin ijl. Setiap umat tuh kayak punya sesembahan lain gitu yang dia sembah. Wa ijl ummati, kata Nabi Muhammad nih, ternyata saya perhatikan sesembahannya umat saya ternyata juga punya sesembahan lain selain Allah. Apa Rasul? Nyembah kuburan? Bukan. Apa Rasul? Nyembah pohon? Bukan. Wa ijl ummati, sesembahannya umat saya, ad-dinar wa dirham, adalah uang. Umat saya nih kebanyakan nyembahnya uang. Selain Allah mereka menyembah uang. Karenanya ada banyak istri-istri tidak beriman yang berani bilang kepada suaminya, "Ada uang abang sayang, nggak ada uang silahkan tidur di luar."
Jangan pulang bang kalau nggak bawa uang. Oh, dia pikir dia perempuan yang kuat dengan bahasa seperti itu. Kamu lemah, sebab menunjukkan bahwa kamu bukan perempuan beriman. Berimanlah kepada Allah hingga faham pemberi rizki cuma Allah, yang ngasih sakit cuma Allah, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Ibu-ibu sekalian, orang-orang yang pakai pesugihan berarti dia tidak orang-orang yang biar hati suaminya nggak berpaling kemana-mana, sampai pakai guna-guna, pakai santet, benar ya? Santet apa santlet? Santet, iya. Pakai santet, pakai ini nih katanya. Ini ya, kalau minyak ini dipasang di alis nih, ntar suami ngikut kemana aja kamu pergi. Pakai pelet. Ya Allah, ya Allah. Itu menunjukkan bahwa dia tidak berilmu, dia juga tidak beriman. Orang paling lemah nih, kasihan, paling lemah yang kayak begini, teman-teman. Makanya kalau sampai denger gitu kan, saya makanya memutuskan untuk nggak baca aja dah berita-berita yang begituan, nggak baca, nggak dengerin aja dah TV-TV yang begituan tuh. Ada bapak sampai tega nguburin anaknya hidup-hidup, ngebunuh anaknya, katanya dari dukunnya. Ya Allah, ya Allah. Segala macem yang dikerjain orang. Bu ya, ngeri bener nih. Ada perempuan nagih hutang, dibunuh sama yang ditagih. Kabarnya itu di Bekasi. Saya nggak tahu tuh Bekasi yang mana. Sedih saya bacanya kabarnya, Allah. Di Jamrut tuh ya? Bukan. Sian saya ngebayanginnya, ya Allah. Ya Allah. Kuatkanlah keimanan umat ini, ya Allah. Biar enggak nyari rejeki dari jalan yang haram. Dan biar tenang hati mereka dengan rejeki yang telah Engkau berikan. Iman bu, bikin kamu nih tenang sama rejeki yang Allah berikan. Bikin kamu nggak rebut-rebutan urusan rejeki, itu iman. Saudaraku sekalian, bikin saudara nggak berantem sama saudaranya urusan warisan, itu adalah iman. Iman. Kalau kamu yakin yang ngasih rezeki Allah, nggak sampai segitunya rebut-rebutan urusan warisan. Halo? Dengar ucapan saya? Kalau kamu beriman, nggak sampai segitunya rebutan urusan warisan. Makanya kalau ada orang sampai rebut-rebutan urusan warisan, pertanyakanlah keimanan dalam hatimu. Kalau kamu yakin yang ngasih rezeki Allah, lepasin yang direbutin sama orang lain, lepasin. Bu, Kak, Dek, Nak, rezeki bisa kamu cari, rezeki bisa Allah beri lewat jalan-jalan yang lain. Tapi saudaramu nggak bisa lagi kamu cari kalau kamu sudah kehilangan dia. Nggak apa-apa kita kehilangan uang, itu berarti bukan rezeki kita. Betul? Jangan sampai kita kehilangan saudara.
Jangan sampai kamu mau kehilangan saudara hanya karena untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Banyak ustazah masalahnya uangnya, menurut saya nggak seberapa. Karena uang tubuh seberapapun jumlahnya masih bisa kapan waktu Allah beri lewat jalan-jalan yang menyenangkan. Nggak usah sampai segala direbutin. Itu nunjukin kalau iman kamu yang jadinya tidak seberapa. Sampai sini paham? Kalau Allah lihat kamu mudah melepaskan harta yang diperebutkan, Allah akan mudah memberikan kepadamu ganti harta yang menyenangkan. Percaya saya nggak lagi doa, tapi saya sedang membuat statement, nggak usah diaminin. Saya sedang membuat sebuah pernyataan yang tidak akan terbantahkan. Kalau kamu melepaskan harta-hartamu yang orang lain perebutkan, lepasin dengan hati yang lega, Allah akan gantikan untukmu uang, harta dengan cara-cara yang mudah. Dengan cara-cara yang membuatmu juga menyenangkan untuk mendapatkannya. Udah, nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir. Tiap kali ada orang yang merebutkan harta, nih, gitu aja udah. Ini punya saya, oh bukan ini punya saya, oh punya kamu silahkan, gitu. Itu kalau ada orang tuh sampai rebut-rebutan nih, segala berkatan majelis rebutan, tuh. Iman. Jadi sekalian, di acara prasmanan rebutan rendang, iman. Rezeki mah nggak kemana. Kalau nggak sampai kepadamu, itu artinya bukan rezekimu. Tenang aja udah. Saya mah gitu bu, urusan uang tuh tenang aja. Ibu-ibu sekalian, usah aja tenang, uangnya banyak. Sekarang, dulu mah uang saya nggak banyak, ibu-ibu sekalian. Saya biasa aja nggak punya duit. Tahunan saya nggak punya uang, teman-teman saya sekalian. Saya tahunan ada dalam masa nggak punya uang sama sekali. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nih sampai sekarang segini gede. Nggak pernah saya nggak makan. Nggak pernah saya susah hidupnya hanya karena uang. Bertahun saya nggak pernah pegang uang, jangan berapa hari, bertahun nggak pegang uang tuh bertahun. Dan santai hidup saya, biasa-biasa aja. Antara punya uang nggak punya uang, nggak kelihatan jauh bedanya. Ibu liatin saya, ibu tahu nggak saya kapan punya uang, kapan nggak punya uang? Nggak tahu bukan? Yang kenal saya udah lama nih, yang dari 10 tahun, dari 20-an tahun. Itu pasti, itu sebenarnya di masa-masa itu banyak kali saya nggak punya uang, banyak kali juga saya punya uang. Orang masa tahu nih Ustazah Halimah nih kelihatan mukanya nih nggak punya duit nih. Ada. Biasa-biasa aja ibu-ibu saya sekalian. Ya kayak gini inilah penampilan saya dari dulu juga. Nggak terlalu banyak bedanya. Nggak usah khawatir. Segala kamu ngerasa, wah nanti ini gimana hidup saya nih kalau saya nggak punya uang, gimana nih hidup saya nih kalau suami saya nih berhenti kerja, wah gimana nih saya nih kalau usaha saya gagal di sini nih, saya makan apa nih nanti nih, anak-anak saya nih gimana sekolahnya nih, anak saya gimana makannya nih, untuk nanti bulan depan kalau suami saya menceraikan saya, bla bla bla. Itu ya, itu perkataan-perkataan seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu adalah fata morgana,
adalah bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada pikiranmu, bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada hatimu. Berimanlah kepada Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini lampu kayak mendingan matiin aja dah. Kayaknya malah justru jadi ngurangin konsentrasi ya, terhidup, termati gitu kan. Iya. Ini kita mesti tahu nih, yang hidupin, yang matiin lampu ini hanya satu. Buat ngingetin kita. Gitu kan ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu tuh. Kita tuh sama urusan rezeki, Bu, yang tenang hati. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita makan esok hari. Begitu bukan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita makan esok hari. Kita nggak pernah tahu nasib kita besok nih apaan, kita nggak pernah tahu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan Allah tuh Bu, kalau mau ngabisin harta orang, Allah mau banyakin ngurangin harta orang, ya Allah Bu, sekejap mata. Ibu-ibu sekalian, pagi hari pada beberapa tahun silam di kota Aceh, ibu-ibu sekalian, pagi hari itu mereka nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Pagi hari itu ada ibu-ibu yang marah sama anaknya karena anaknya lupa bawa PR. Kan itu ya? Ada yang seorang suami marah-marah sama istrinya karena masakannya hari itu tuh jadi gak enak gitu. Ada istri juga yang bilang sama suaminya kan, kamu kenapa? Belum kamu bayar nih tagihan yang ini, kamu nih emang dasar jadi suami nggak bener nih, kenapa sih kamu lupa bayar tagihan ini itu misalnya gitu. Ibu-ibu sekalian, jam 8, jam 9 pagi hari itu terjadilah tsunami yang menghancurkan. Ada begitu banyak harta yang menghabisi, ada begitu banyak nyawa orang. Ibu-ibu sekalian, kebayang betapa sangat remehnya perbincangan-perbincangan mereka, kemarahan-kemarahan mereka pagi hari tersebut. Seorang ibu yang pagi hari marahin anaknya karena seragamannya nggak beres dia pakainya, karena pakai sepatunya nggak cepet, karena dia lupa ngerjain PR yang seharusnya dikerjakan malam harinya gitu. Dia berangkat pergi ke sekolah hari itu, malam harinya ternyata anaknya meninggal dunia bersama dengan segitu nyawa orang yang meninggal hari itu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah yang punya kekuatan, segala kekuatan. Allah satu-satunya sang pemberi rizki. Allah satu-satunya penentu kehidupan. Tetaplah beriman dan jangan pernah mempermasalahkan perkara-perkara yang akan kamu jadikan penyesalan ketika Allah menentukan sesuatu padamu. Bu, suamimu kamu marahin hanya karena dia nggak ngangkatin galon pagi hari tersebut. Siang hari dia jalan kemudian kecelakaan dan meninggal dunia. Kayak apa nyeselmu, Bu? Saya satu hari pernah jumpa sama seorang kawan saya dekat. Tapi saya udah lama gak ketemu sama dia. Ini saya ceritain nih ibu-ibu nih. Hari Selasa saya jumpa sama seorang kawan, saya dekat sekali saya sama dia. Cuman berapa tahun itu saya jarang ketemu sama orang tersebut. Saya ketika ketemu dia di majelis, dia nyamperin saya pelukin dia. Saya pelukin. Abis saya bilangin juga,
nanti jangan pulang dulu ya, saya bilang. Begitu selesai majelis, saya samperin dia lagi, saya pelukin dia lagi. Saya bilangin sama dia, saya sayang sama kamu. Kamu adalah sahabat saya dunia akhirat. Saya sayang kamu adalah sahabat saya dunia akhirat. Jadi sekalian, saya hari Rebo, hari Kamis, malam Jumat, pagi Jumat, saya dengar kabar dia meninggal dunia. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, saya sangat sedih ditinggalkan sahabat saya ini. Hati saya rasanya kehilangan gitu. Saya kehilangan sahabat saya ini, Bu. Akan tetapi saya tidak menyesal karena kalimat terakhir yang saya sampaikan kepadanya adalah, saya sayang sama kamu, kamu sahabat saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan kamu dunia akhirat. Ibu-ibu saya sekalian, dari situ saya belajar, Halimah, jangan pernah ngomong gak bagus, jangan pernah mau ucapanmu menyakiti siapapun. Kamu tidak pernah tahu, bisa jadi itu adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan terhadap siapapun. Kamu gak pernah tahu kapan kamu mati, kamu gak pernah tahu kapan orang mati. Nggak sakit, nggak apa kok teman saya itu meninggal dunia gitu aja. Jadi sekalian yang saya muliakan, maka kamu juga gitu. Kamu nggak pernah tahu suami kamu tuh meninggalnya kapan, atau kamu meninggalnya kapan, kamu nggak pernah tahu. Anak-anak kamu nggak pernah tahu, teman-teman sekalian. Maka tetaplah beriman. Perempuan yang beriman akan menjadi perempuan yang mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga perilakunya, dan dia adalah perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan kuat yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun. Berimanlah, insya Allah. Kekuatanmu yang nomor satu adalah, kekuatanmu yang nomor dua adalah iman. Penentu hidup hanya satu, namanya pemberi rizki hanya satu, namanya yang ngasih bisa sehat, yang ngasih sehat hanya satu, namanya yang ngasih sakit hanya satu, namanya pemberi kehidupan hanya satu, namanya pemberi kematian hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah beriman, dengannya kamu kuat. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, kalau kamu pengen jadi perempuan beriman, jangan bergantung kecuali kepada imannya. Kamu udah punya, ilmunya kamu udah punya. Iman itu didapat dengan ilmu. Kalau kamu belajar, kamu akan beriman, kamu jadi ngerti segala macam hal. Nah, iman membuatmu tidak bergantung kecuali kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan bergantung sama suami. Adik-adik jangan bergantung sama orang tua. Orang tua tuh cukup disayangi, Dek. Jangan bergantung kepada mereka. Ibu juga gitu, suami Bu cukup disayangi Bu, jangan bergantung pada suami. Para ibu yang pada punya anak, anakmu cukup disayangi, jangan bergantung pada anak. Nih, ada banyak orang suka ngomong kayak gini nih, kamu sama anak tuh mesti yang baik, sebab anak adalah investasi masa depan. Kamu urusi anak sekarang, nanti di saat kamu tua anak-anakmu mengurusimu. Benarkah ucapan seperti itu? Nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Jangan bergantung sama anak. Ibu-ibu sekalian, jangan berpikir bahwa nanti saya akan bergantung sama anak saya di masa dewasa atau di masa saya tua gitu. Nggak ada, Bu. Dari kita lahir, kita ini udah Allah jadikan
pengendali hidup kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain gantungan sama selain Allah? Ibu, adakah di antaramu mau gantungan sama kaleng kerupuk? Nih ya, marilah kita bersandar. Sandaran itu Bu sama tembok. Sebab kamu tahu tembok kuat. Sama tiang, kamu tahu tiang kuat. Tapi adakah di antaramu yang mau saya sandaran sama kaleng kerupuk? Ya rubuh. Betul? Suami kamu tuh kaleng kerupuk. Walaupun jangan bilangin sama suaminya ya. Mulai sekarang saya nggak akan lagi bersandar kepadamu bang. Kenapa gitu? Kata Ustazah Halimah, kamu adalah kaleng kerupuk. Maksud saya, kamu sama dia sama-sama lemahnya, sama-sama tidak berdayanya, sama-sama. Siapa yang bilang kalau suami itu adalah pemberi rezeki? Nggak ada Bu, pembeli rezeki cuma satu, namanya Allah. Kamu sama suami sama-sama tukang makan rezeki. Tukang makan rezeki. Yang ngasih rezeki satu, Allah Subhanahu wa taala. Dek, orang tuamu sama kamu, sama-sama tukang makan rezeki. Pemberi rezeki hanya satu, namanya Allah. Jadi saat suamimu pergi, kamu nggak usah khawatir. Yang pergi adalah tukang makan rezeki. Sang pemberi rezeki tetap ada, yaitu ibu-ibu yang suaminya meninggal. Sedih boleh, tapi takut nggak punya rezeki, jangan. Para istri, maaf ya, kalau kamu adalah seorang istri yang ditendang, dipukul sama suami gitu misalnya gitu, ditonjokin jadi samsak tinju dah pokoknya gitu kan, ditampar, dikatain segala macem gitu. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, itu tuh dalam kondisi kalau keamananmu tidak terjamin, maksudnya kamu mengkhawatirkan urusan keselamatan dirimu, itu sudah dalam keadaan yang kamu boleh untuk bercerai. Kamu nggak usah takut tuh, udah wah suami mengancam nih, apalagi dia mabuk gitu kan. Biasa mabok, kalau mabok mukulin kamu, kalau mabok bisa nendang kamu misalnya gitu. Buruan cari keselamatan, tinggalkan suamimu, bawa anakmu kalau kamu emang udah sempet punya anak. Teman-teman saudaraku sekalian, tinggal di tempat yang aman. Suami kamu tinggalkan, gugat cerai kepada suami model seperti itu. Jangan sampai, Ustazah, kalau saya bercerai dari dia, saya makannya dari mana? Nih, kamu lupa. Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah sudah sampaikan kepadamu rezekimu. Jangan bergantung kepada suami. Berarti boleh ya Ustazah, saya digampar suami saya langsung tuntut cerai gitu. Baru sekali Ustazah, itu juga karena saya duluan yang gampar dia. Ya jangan. Ya itu mah gak gitu ceritanya gitu kan. Paham maksud saya ya? Saya sangat tidak menyarankan adanya perceraian. Ibu-ibu kalau biasa dengar kajian-kajian saya, ibu akan paham bahwa saya sangat menjaga hubungan pernikahan jangan sampai terjadi perceraian. Sampai-sampai di kalangan teman-teman tuh bilang, kalau kamu sedang bermasalah sama suami dan kepengen cerai, jangan tanya Ustazah Halimah. Kalau kamu nanya mau Ustazah Halimah, kagak jadi cerai dah. Saya sangat tidak menyarankan perceraian, tapi ibu-ibu harus tahu bahwasanya
Jangan bergantung sama suami. Kalau kamu punya suami yang sampai membuatmu tidak aman terhadap keselamatan dirimu atau anak-anakmu, pergilah darinya dan tidak usah khawatir terhadap kepergian dia. Yang pergi adalah tukang makan rejeki, bukan pemberi rejeki. Pemberi rejeki hanya satu, namanya Allah. Gak usah khawatir terhadap hal itu. Jadi kalau kamu punya anak, anakmu sudah bersuami, terus kamu lihat anak kamu tiap kamu datang ada aja memar di muka, gitu ya, memar di badan. Tuh kamu harus tanyain, ini kenapa nak? Nggak apa-apa mah, mukanya sedih-sedih gitu. Kenapa? Tanya dari hati ke hati. Dari suami kamu ya, kamu dipukulin ya? Iya mah. Kamu jangan bilang ya udah nak, yang sabar ya nak ya. Nggak apa-apa nak, tenang. Buat istri-istri yang sabar itu ada jaminan surga dari Allah Ta'ala. Ibu, itu sama aja dengan kamu meletakkan pedang, pisau ke dalam tubuh anakmu. Bukan begitu bahasanya sabar. Itu bu, kalau ibu kayak begitu itu namanya bukan sabar, tapi bodoh. Kebodohan itu tipis batasnya dengan kesabaran. Taunya dari mana Ustazah, yang mana yang sabar, yang mana yang bodoh? Pelajarilah ilmunya. Kalau kamu sampai membahayakan keselamatan dirimu dan kamu tetap bertahan di situ, itu namanya bodoh, bukan sabar. Bukan sabar, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau suami pulang terus bilang, maaf ya, hari ini nih kita nggak dapat uang nih. Saya ngojek hari ini nih uangnya cuma dapat sekian doang nih, cuma 30.000. Terus kamu bilang, iya nggak apa-apa kok. Itu bodoh apa sabar? Sabar. Ini udah tambah pinter nih orang Bekasi nih. Pertama tadi, kedua tadi, ketiga, tidak bersandar kecuali kepada, tidak bergantung kecuali kepada manusia. Cukup disayang, jangan dijadikan tempat bergantung. Cukup disayang. Suamimu cukup kamu sayang, orang tuamu cukup kamu sayang, jangan bergantung sama mereka. Suamimu cukup kamu sayang, jangan bergantung sama suami. Anakmu cukup kamu sayang, jangan bergantung sama anak. Kamu punya guru, cukup kamu sayang, jangan bergantung sama gurumu. Siapapun gak ada yang kuat dijadikan sebagai tempat gantungan. Kamu kerja misalnya gitu ya, kamu punya bos, bosmu cukup kamu sayang, jangan bergantung. Semua orang nih cukup kamu sayang, jangan bergantung. Gak ada yang kuat buat digantungin. Kesian sama kamu, kesian sama dia. Teman-teman saudaraku sekalian, kesian. Semuanya lemah, tidak ada yang cukup untuk dijadikan sebagai tempat bergantung. Bergantung hanya satu, kepada Allah. Kemudian yang keempat, saudaraku sekalian, kekuatanmu. Sesudah kamu tahu tidak ada tempat bergantung kecuali Allah, yang berikutnya adalah doa. Disitulah letak ketangguhanmu. Disitulah letak kekuatanmu. Jangan jauh-jauh dari doa. Doa. Kamu bergantung hanya kepada Allah. Nah, cara gantungannya gimana nih? Allah ulurkan tali, namanya doa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, kata Allah, aku akan ijabah. Doa, minta yang serius.
Kalau doa tuh yang serius. Jangan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nih nggak serius doanya, yang akhirnya Allah juga nggak serius ijabahnya. Bu, doa itu kayak anak nangis. Kamu berdoa minta kepada Allah mirip sama kamu denger anak nangis. Allah mengijabah tuh kayak kamu denger suara anak nangis. Kalau ada anak, kamu nih lagi sibuk nih di belakang nih di dapur, lagi masak gitu ya, sambil dengerin kajian saya live streaming gitu. Ada anak nangis gini nih. Duh, cerewet amat sini anak. Paling gitu kamu. Kamu punya anak, dia nangis tapi nangisnya kayak gitu. Kamu biasa-biasa aja dengernya. Tapi begitu anak nangisnya serius nih, wah, saya yakin kamu lagi ngapain juga, kamu lari untuk mendekat kepada anak tersebut. Minta apa nih anak ini nih? Oh, kamu lapar nak, oh kamu haus nak, oh kamu jatuh nak. Segera Allah kayak begitu. Kalau kamu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apaan sih? Cerewet amat nih. Berisik nih gitu. Tapi begitu dengan hati tulus, sesudah beberapa rakaat di waktu malam, kamu sholat, kamu beristighfar, kamu menyebut-nyebut namanya, kamu baca Asmaul Husna, kemudian kamu mengangkat tangan, kamu berdoa dengan linangan air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihanilah hambamu ini ya Allah, sayangilah saya ya Allah. Ketika dengan linangan air mata kamu bilang ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ya Allah, kasihani saya ya Allah, kasih rezeki yang halal ya Allah, suami gampangin urusannya ya Allah, kasih rezeki yang gampang ya Allah, anak-anak soleh-solehahkan mereka ya Allah. Dengan linangan air mata kamu berdoa, kamu meminta tolong jagain anak-anak saya ya Allah, kesian mereka ya Allah, jadiin mereka bisa jagain sholatnya ya Allah, jangan biarkan mereka meninggalkan sholat ya Allah. Dengan linangan air mata kamu berdoa meminta kepada Allah, tuh kayak anak yang nangis tadi dengan serius teman-teman. Allah akan menghadapkan dirinya padamu, kemudian akan bertanya, lebbaik ya abdi, lebbaik wahai hambaku, kamu minta apa? Anak-anak saya soleh-solehahkan ya Allah. Iya baik, saya akan jadikan anak-anakmu soleh-solehah. Rezeki suami yang halal ya Allah, rezeki saya yang halal ya Allah. Lebek hambaku, lebek, aku akan beri padamu rezeki yang halal. Kalau datang ajal, matikan dalam husnul khotimah ya Allah. Lebek hambaku, lebek, aku akan berikan padamu husnul khotimah. Doa yang serius. Kalau doa kayak anak nangis sama kamu tuh, kayak gitu tuh. Makanya kalau kamu lihat-liatin, kok saya kalau doa nggak diijabah ya, kok anak-anak saya kayak gini keadaannya. Coba ingetin seberapa serius kamu meminta hal itu kepada Allah Ta'ala. Seberapa serius kamu meminta hal itu kepada Allah. Saya sampaikan padamu teman-teman saudaraku sekalian, saya tidak pernah dikecewakan Allah dari doa-doa saya. Dan saya yakin siapapun dari kamu akan setuju, sepakat
sama apa yang saya sampaikan. Coba kamu inget-ingetin. Yang kamu minta dengan serius sama Allah, yang kamu minta dengan banjir air matamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kamu minta di waktu sepertiga malam terakhir kamu nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nggak yang nggak diijabah? Ada nggak yang nggak diijabah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu meminta dengan serius sama Allah, pasti diijabah. Pasti diijabah. Tapi Ustazah sampai sekarang belum punya anak karena saya memang tidak pernah meminta sesuatu dengan sangat serius untuk hal-hal yang saya tidak tahu baik buruknya bagi kehidupan saya. Saya tidak pernah meminta dengan serius, dengan linangan air mata untuk sesuatu hal yang saya tidak tahu baik buruknya bagi saya untuk dunia saya. Saya nggak pernah minta urusan jodoh, mas, jodoh saya mau Allah sampai nangis-nangis gitu, nggak pernah. Ya Allah cepet kawinin saya ya Allah, nggak pernah. Nggak pernah. Sebab saya tahu itu sesuatu hal yang saya nggak tahu baik buruknya bagi saya, bagi dunia saya. Makanya ketika kemudian menikah, ya alhamdulillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, untuk hal-hal yang saya tidak tahu baik buruknya terhadap diri saya tidak akan meminta dengan seserius itu. Saya hanya akan meminta sesuatu hal yang sangat saya rasakan serius bagi diri saya. Ampunan, ilmu yang manfaat, keridhaan Allah, kasih sayang Rasulullah, kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Saya akan memintanya dengan serius. Sebab saya tidak mau saya menjadi orang yang menyesal ketika datang waktunya. Maka untukmu saudara-saudariku, siapapun yang mendengarkan ini, hajat-hajatmu mintakan kepada Allah. Dialah satu yang memilikinya. Minta sama Allah rezeki yang halal. Minta sama Allah kesoleh-solehahan anak-anakmu. Minta sama Allah, kamu misalnya kesulitan menghadapi suami yang keras hatinya, minta sama Allah teman-teman. Hati suamimu tuh berada dalam genggaman Allah. Kamu kesel ngadepin suami yang pelit misalnya gitu, saudaraku sekalian, daripada kamu nangis minta sama suami, ayo dong bang tambahin transferannya. Kamu menghina-hinakan dirimu di hadapan manusia, jangan mau, jangan mau. Terus mesti gimana dong saya ustazah? Minta sama yang punya. Hati suami kamu tuh punyanya Allah. Atau sekalian, nih lebih enak lagi saya kasih tahu kamu. Kamu kesel sama suami kamu yang pelit. Lebih baik gini aja. Kamu minta rezeki sama Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat suamimu. Enak. Nanti Allah akan bagi kepadamu rezeki tanpa lewat suamimu, tidak membuatmu merasa terhina dengan harus minta kepada suamimu itu. Tapi saya nggak kerja ustazah. Kamu pikir rezeki itu Allah kasih kalau kamu kerja? Allah tuh punya ribuan cara, bahkan jutaan cara buat ngasih rezeki kepada hambanya. Tiba-tiba ada yang ngasih, tiba-tiba kamu nunjukin rumah buat orang, tahu-tahu laku, tahu-tahu dia ngasih persenan. Ada segala macam cara tempat Allah memberi rezeki teman-teman sekalian. Namun yang pasti itu dia tuh masalahnya tuh ya. Mintalah yang serius kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Adik-adik yang kepengen nikah daripada pacaran, mending doa deh. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada dosa.
Kalau kamu kepengen jodohmu dekat, minta sama yang punya. Minta yang di tangannya lah, dalam genggamannya lah jodoh tersebut berada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau udah urusannya sama Allah tuh segala-gala enak. Nyaman, hatimu lega, kamu gak kebanyakan dosa sama orang, kamu tetap bisa berbuat baik sama orang, kan gitu ya. Nah tuh, yang keempatnya adalah doa. Yang terakhir, tambahan bagimu untuk menjadikan kamu adalah perempuan yang tangguh, yang dekat sama Nabi Muhammad, banyakin sholawat. Kuat kamu, kuat. Dah tuh, 5 hal itu kamu punya, kamu menjadi perempuan-perempuan yang takkan terkalahkan oleh keadaan apapun. Kamu menjadi perempuan-perempuan tangguh, gak gampang rapuh, gak gampang jatuh. Kamu jadi perempuan-perempuan yang melangkah di atas muka bumi dengan ringan, tak akan mampu tergoyahkan. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, 5 hal itu tuh kamu punyain. 1, ilmu. 2, iman. 3, tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungannya, sandarannya cuma sama Allah. Tawakal gitu ya, tawakal lah bahasa gampangnya. Kemudian yang keempat, kamu punya doa. Dan yang kelimanya, kamu punya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, diiringi dengan rasa cinta kepada Nabi. Kamu punya rasa besar kepada Nabi Muhammad alaihissalam, cintamu besar kepada Nabi Muhammad, lisanmu gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikanmu menjadi perempuan-perempuan yang kuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang tak hanya didengarkan dengan telinga kanan keluar telinga kiri, tapi menjadi ilmu yang bermanfaat bagimu, menjadi cahaya yang menerangi kehidupanmu, dapat kamu amalkan dalam sisa kehidupanmu. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.